wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka dengan pantun. Ya, Dari Pekanbaru membawa kue talam. sesuai. Wah, Kopi sedap, cakep. Sesuai, talam durian. sesuai. Kami buka dengan Sesuai. ucapan salam. Pembuka kata Cakep. untuk guru-guru hebat sekalian. Mantap. Mantap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Indrawati MSI. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kelompok Belajar Belajar Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Rina Oktaviani SPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Dan juga kita hormati Ibu narasumber beserta moderator kita yang telah hadir pada malam ini, Ibu Febri Suzani SPD dan Ibu Dia Ulufi Anwardani SPD. Selamat malam Ibu. Malam, Kak Malam, Reza. Kak. Dan segenap Bapak Ibu guru hebat yang telah ikut serta dalam kegiatan kita malam ini, yaitu dalam kegiatan berbagi praktik baik dengan topik pembelajaran matematika kontekstual dan menyenangkan pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asrafi dunia waddin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan webinar pembelajaran matematika konteks 2 dan menyenangkan dengan kelompok belajar Semerbak SMP Negeri Pekanbaru yang kita cintai. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reza Kamarullah SPD, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 37 Pekanbaru, yang pada malam ini akan menjadi selaku pembawa acara malam hari ini. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan serta pembukaan acara kegiatan Kombel kita pada malam hari ini yang akan disambut oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih Pak Reza. Nah, baiklah saya akan berpantun dulu. Beriring balam dengan berebah. Beriring Cakep. masuk ke dalam padi. Teriring salam serta sembah. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bengkalis kota terubuk. Pulau Meranti penghasil sagu. Warga SMP 37 amatlah sibuk. Berbagi praktik baik tak pernah ragu. Cakep. Mantap. Bukan sinar sembarang sinar. Kilauan sinarnya dari Merempan. Webinar ini bukan sembarang webinar. Memperbanyak ilmu serta wawasan. Masya Allah, luar Keren. biasa. Mantap. Keren, keren. Panjanglah jalan hendak dituju. Kelok Cakep. 9 amatlah jauh. Pekan berbagi praktik baik SMP Negeri 37. Semoga sukses jaya selalu. Amin. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin. Masya Allah. Satu lagi Pak Reza. Wes, Mantap, Bu. Nanti kan mantap. untuk Babu, penutup. Bu. Nah, di laut lepas kapal berlabuh hingga sampai ke Pulau Seribu. Kalau ada kekurangan webinar SMP 37, maaf dipinta kepada Bapak Ibu semua yang hadir nantinya. Nah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang hadir pada acara webinar SMP Negeri 37 Pekanbaru, saya mengucapkan terima kasih banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara webinar layar ini. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir berjalan sesuai dengan kita harapkan, sukses dan lancar. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya robbal Nah, alamin. saya rasa untuk pembuka ini saja. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indrawati SPD MSI. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan acara kita pada malam ini hari ini semoga berjalan lancar dengan selamat sampai penutupan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya. Amin. Untuk tidak mempanjang mukadimah, nampaknya Bapak Ibu guru hebat telah menunggu lama untuk mendapatkan inspirasi yang baik dalam pembelajaran matematika, yang mana selama ini kita anggap mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang killer, Ibu Febri ya Bu ya. Namun Betul, ternyata Pak. matematika dapat bisa menjadi menyenangkan. Oleh karena itu, saya selaku pembacara menyerahkan kepada moderator Ibu Dia Ulfiat Nuwardani, SPDI, SPD. Mohon maaf Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. SPDI jadi guru agama saya Pak Reza. Gantiin Bapak. Baik Bapak Ibu semua, baik terima kasih Pak Reza Kamarullah selaku host kita pada malam hari ini. Satu-satunya host pria ya, sudah 4 hari, ini hari keempat kita webinar. Inilah satu-satunya host pria di webinar kita bulan ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua di webinar Kombel Semerbak seri keempat. Pada malam hari ini tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah malam keempat kita melaksanakan webinar mulai dari hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan hari ini tanggal 11 Oktober 2024 kita bersama di dalam ruangan maya ini saling berbagi ilmu, bertegur sapa. Semoga Bapak Ibu tidak pernah bosan ya untuk terus bergabung di webinar Kombel Semerbak karena masih akan ada webinar seri-seri selanjutnya Bapak Ibu. Dipantau terus ya Bapak Ibu grup-grupnya, nanti kalau ada yang share webinar dari Kombel Semerbak jangan lupa join kembali Bapak Ibu karena pasti banyak manfaat yang akan Bapak Ibu raih dari webinar dari Kombel Semerbak kami ini. Ya, jadi biar nggak ketinggalan update-nya, pantau terus grup-grup WA-nya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, karena tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Nama saya adalah Dia Ulufi Anwardani SPD. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Malam ini saya bertindak sebagai moderator pada webinar kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selama 2 jam ke depan akan saya pandu baik dari tanya jawab sampai dengan menutup webinar. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya juga nggak mau kalah nih Bapak Ibu, saya punya pantun juga nih. Kalau misalnya saya baca pantunnya, tolong bantu bilang cakep ya Bapak Ibu. Nggak mau kalah sama Pak Reza Bapak Ibu. Oke, Pergi Bu. ke, Siap. pergi ke warung yang penuh debu. Cakep. Terlihat anak memakan permen rasa susu. Cakep. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Pantun satu lagi, tambah lagi ya. Nggak mau kalah sama Bu Ayu. Katanya Bu Ayu nggak cukup satu, saya juga nggak cukup satu. Petiklah mangga memakai galah. Cakep. Mangga dimakan bercampur acar. Ya. Izinkan saya ucapkan bismillah agar webinar berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar ya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, webinar kita malam ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Ini narasumber yang salah satunya hebat nih di SMP 37 Pekanbaru Bapak Ibu. Ibu Febri Suzani SPD. Selamat malam Ibu Febri. Selamat malam Bu Lufi. Semangat sekali ya Bu Lufi ya malam ini. Kata hari terakhir mungkin ya Bu. Iya, Baik betul. Bapak Ibu. Ibu Febri ini merupakan guru matematika kelas 9 di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Beliau juga menjabat juga nih sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP 37 Pekanbaru. Dan juga saat ini Ibu Febri sedang melaksanakan, lagi sibuk-sibuknya nih Bapak Ibu, menjalankan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Mari sama-sama kita doakan agar pendidikan guru penggeraknya lancar ya Bu Febri. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, seperti yang sudah dibilang Pak Reza tadi ya Bapak Ibu, matematika ini adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada anak sejak dini ya. Jadi sejak kecil manusia ini diajarkan dasar matematika ya, seperti berhitung,
menambah, mengurang, kali, bagi, dan lain sebagainya. Jadi matematika ini adalah ilmu dasar yang mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya dan memberikan dampak besar dalam kemajuan peradaban. Ya, terlepas dari seberapa pentingnya matematika, banyak orang yang tidak menyukai pelajaran tersebut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dianggap sulit. Termasuk saya nih, waktu saya sekolah nih, jujur aja Bapak Ibu, nggak suka pelajaran matematika gitu ya. Kenapa matematika dianggap sulit? Kesulitan belajar matematika dapat disebabkan dari berbagai faktor ya Bapak Ibu, mulai dari kurangnya pemahaman konsep dasar, kurang terbiasa mengerjakan soal, kemudian kesulitan dalam memahami maksud dari soal, ada juga kesulitan dalam menggunakan rumus, kemudian sampai bahkan ke faktor psikologis ya Bapak Ibu, seperti rasa takut atau grogi, jadi atau gugup ya. Jadi sudahlah pelajarannya sulit, pemahaman konsepnya sulit, ditambah takut. Takut sama siapa Bapak Ibu? Kalau zaman saya dulu sudah biasa namanya guru matematika terkenal, guru yang killer. Jadi saya selalu dapat guru matematika yang killer ya, Bapak Ibu. Nggak tahu kalau sekarang nih, kayaknya Bu Febri nggak termasuk ya. Guru matematika di SMP 37 kayaknya ramah semua ya. Iya. Ya nggak ada yang killer tuh. Mulai dari Bu Febri, Bu Rina, Bu Aisyah. Gurunya mantap-mantap semua Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu semua, narasumber kita ini memberi solusi bagi keresahan kita semua dalam hal konsep pembelajaran matematika ya Bapak Ibu, yang konon katanya sulit, menakutkan, menegangkan, yaitu dengan pembelajaran matematika yang kontekstual, mudah, dan menyenangkan. Untuk itu, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya tentang pembelajaran matematika yang kontekstual, mudah, dan menyenangkan kepada Ibu Febri Suzani SPD. Dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Luffy. Mantap sekali ya Bu Luffy sebagai moderator. Kemudian terima kasih juga Pak Reza Kamarullah ya sebagai host pada malam hari ini. Yang paling ganteng lah pokoknya dari segala sesi sampai sesi keempat ini. Pak Reza nih yang satu-satunya kayaknya. Kemudian tidak lupa juga terima kasih ya kepada Ibu Kepala Sekolah yang dukungannya luar biasa. Alhamdulillah kita dapat kepala sekolah yang luar biasa antusias gitu ya mendukung semua kegiatan guru-guru, bahkan lebih energi, lebih semangat lagi. Kita ibaratnya merasa mendapat dukungan yang luar biasa nih dari Ibu Kepsek, Ibu Indrawati SPD MSI ya. Terima kasih banyak. Kemudian yang tak kalah hebatnya nih Ketua Kombel kita Ibu Rina. Salam Bu Rina. Eh, Malam Bu Febri. Bu Rina, ya ini sekaligus guru matematika juga ya Bu Rina ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai, baiklah saya ucap dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, karena Ibu Kepala Sekolah udah kasih pantun, Pak Reza kasih pantun, Bu Lufi juga kasih pantun, saya juga coba-coba nih Bapak Ibu. Nanti jangan dibilang kata orang guru matematika nggak pada pantun. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti bilang cakep ya. Oke. Pergi ke kebun mencari durian. Bu Lufi tadi Cakep. mencari mangga ya. Kalau saya cari durian Bu Lufi. Iya, buah-buahan tema kita malam ini, Bu. Iya. Pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi berbagi praktik baik dalam webinar sesi 4 pada kali ini. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. 2, 3 anak nelayan. Pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sebelum saya melanjutkan ya Bapak Ibu, saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada kegiatan Kombel Komunitas Belajar Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru. Alhamdulillah berkat kerjasama Bapak Ibu guru yang hebat gitu ya, kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara rutin, boleh dikatakan rutin. Semester kemarin juga seperti itu gitu. Alhamdulillah sekarang juga kita membuat dalam 1 pekan Bu Rina ya, betul-betul tak bernapas, tapi alhamdulillah semua gurunya hebat-hebat, semangat semua gitu. Kemudian juga yang
luar biasa dukungan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Indrawati SPD MSI. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya Ibu Kepala Sekolah kita sehat selalu ya Ibu. Kemudian kita semua juga diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai nih saya ada apa dulu nih? Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Udah nampak belum Bapak Ibu? Udah, tinggal diapakan Bu Febri. Udah, Bu. Sudah nampak. Tinggal diperbesar aja. Tinggal diperbesar ya. Ya. Oke. Nah, udah pas. Nah, nih sebelum mulai saya ada teka-teki nih. Bapak Ibu silakan jawab nanti ya. Yang pertama, ini soalnya mudah-mudah aja nih. Saya ada jeruk 5, kamu minta 1. Nah, pertanyaannya sisanya berapa? Coba Bapak Ibu ada yang tahu nggak jawabannya nih? 4 Ibu, 4. Iya, saya ada jeruk 5. Pak Reza jawab berapa Pak Reza? 4 Ibu. 4 Pak Reza, salah Pak Reza. 5. Bu Yosi berapa Bu Yosi? 5. Kenapa 5 Bu Yosi? Sisanya 5 Bu. Karena belum tentu dikasih kan jeruknya. Ya betul. Kan Nah, nggak Bu Yosi dibilang pengalaman ya. Oke, Kan Bu minta Yosi Pengalaman satu. betul. sama Ibu Febri Bu ya. Iya, saya punya 5. Terus kamu minta 1 kan belum tentu dikasih. Berarti Iya, benar betul nih. kan? Kalau saya nggak ngasih gimana Pak Reza? Maaf Bu, ternyata Bu. Oke, berarti Tetap ya. jawabannya 4 ya, karena belum tentu dikasih kita mau mengasih. Oke, tetap 5 bukan 4 ya Pak Reza. Oke lah, ini briefing aja biar semangat lagi Bapak Ibu. Satu lagi ya, soal yang kedua. Ini jawabannya benar ya 5. Nah, ini guru bahasa Indonesia ada Bu Ayu, ada Bu Weni, Bu Yeni. Ada berapa hurufkah dalam abjad? 5. Ada berapa? 5. Ada 5 Bu Febri. 5. Abjad kita ada berapa? Ada 5. berapa Bu Susi? 5 Bu Febri. Kayaknya ada pada pintar semua nih ya. Kenapa Ya. 5? Karena abjad aja. Adik. Oke, kayaknya terlalu mudah ya Bapak Ibu. Kalau guru matematikanya kayak gini kayaknya mudah kali ini. Nah, nih satu lagi. 5 orang berjalan dalam satu payung kecil. Bayangkan payungnya Pak Ayat nih yang lagi dihias. Terus, tapi kenapa ya tidak satu pun orang yang kehujanan? Oh, karena tidak lagi hujan, Bu. Karena masing-masing satu payung. Karena tidak Memang nggak hujan, hujan. Febri. Oh, karena tidak hujan. hujan ya. Kalau hujan pasti Ya. basah semua ya Bapak Ibu. Tapi kita hujan ya di sini. Udah mulai hujan. Oke lah. Ini kayaknya guru-gurunya udah pintar. Kalau ke anak dikasih mungkin masih mikir dia ya. Benar sekali Bapak Ibu. Jawabannya karena tidak hujan. Nah, ini Bu Yosi, IPS. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur. Ada berapa orang yang akan kembali ke markas? 10, Bu. 10, Bu. Karena Berapa? yang gugur juga tetap dibawa pulang. Oh, yang gugur bawa pulang nggak? 1009, Bu. Berapa? 1009, 1010. 1009, 1010. Mati 1 tumbuh 1000. Bu Ayu. Bu Ayu, betul Bapak Ibu gimana Pak Reza? Jadi jawabannya berapa? 9, 10 10. 1000. atau 1000? Mati 1 tumbuh 1000. Mati 1 tumbuh 1000. Berarti yang kembali ke Iya, markas ada? semangat lebih. Iya, jadi 1009 lah Bapak Ibu. Jadi mati 1 Oh iya tumbuh kan. 1000. Yang mati tadi jadi 1000 dia. Mantap ya. Kena jebak kita. Kan matematika Bu Ayu Luar rendah. biasa. Oke lah, ini satu lagi boleh ya Bapak Ibu ya, biar semangat Boleh nih. Bu. Boleh Bu Nih, Febri. Bu Susi nih, butuh waktu nih, waktunya 20 menit nih, 1 butir. Kita Mana ngomong berpikir? telur, 1 menit, 1 telur itu 20 menit, 1 butir ya. Nah, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan? Tetap Agar 20 menit Bu Tetap Febri. 20 menit. 10 menit Bu Febri. Apinya dibesarkan 10 tapi. menit. 10 menit Bu Febri. Apinya dibesarkan tapi. Ah iya, Iya betul betul Bu Febri. Oke, berapa menit? 10, 20? 20 menit.
Telurnya banyak loh. Tadi kan satu yang 20 menit. Panci di rumah Kan besar, merebusnya Febri. belum kan dengan Telurnya lebih direbus rebusnya. barengan sekaligus. Panci Berarti rumah nih, masih banyak bisa Panci masuk. di rumah besar, iya. Bu Febri. Tiupnya Oke lah, besar. mak-mak semua yang ditanya, makanya dia tahu semua nih kayaknya. Jadi tetap 20 menit. Karena bisa merebus 10 butir telur bersama. Nah, mungkin satu-satu ya Pak Reza ya. Oke lah. Satu lagi Bapak Ibu. Dari Usaha tadi dan satu gaya. terus. Usaha dan gaya dalam fisika dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat benda berat adalah salah satu contoh usaha. Betul ya Bu Susi ya? Namun, Ya, ada sebuah kota yang bagaimanapun caranya tidak akan bisa diangkat. Kota apakah itu? Kota amal. Kota Kota amal. Kota Kota amal bisa, Bu. Nah, Bisa kemarin ada diangkat. diangkat Bu demikian nih Bu. Kota Iya, coba siapa amal. Kota tahu yang nih. tulisannya diangkat, Bu, bukan ya tulisannya didorong, bukan diangkat. oh ya Iya. betul. Berarti Ini dari diangkat loh, Bu, bukan didorong. Diangkat dia mau ngangkat Hmm. dia bawa pulang. Kota amal Iya, masih bisa. Kota pos. Kota pos. kota Salah, yang ada masih tulisannya salah. didorong. Masih oh, salah. yang ada didorong tuh mantap tuh. Ya berarti Kota apa? bisa. Tak ada yang tahu nyerah? Pak Raja ada? Pak Edo? Grup band kota. Grup band Hampir kota? tadi mau Tak bilang tahu? itu. Apa Bu? Kotakan Grup cinta band kota kepadaku Bu. Otorium. Ya, katakan cinta Wah, padaku tuh lain tuh Pak Reza. Itu bisa diangkat. Nasi kotak, Bu Febri. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Oke, kita tunggu ya. Jawabannya adalah kotak penalti. Wah, Pak Rajan tahu nih. Sampai nanti. Kotak Betul penalti salah tak bisa satu nih. diangkat, tak bisa Bapak, ya. Aduh, Keputusan terlambat gue. wasit tak bisa diganggu gugat. Oke Bapak Ibu, eh rasanya cukup ya. Mau tambah lagi nggak? Karena nanti takutnya habis waktu kita. Oke, kita langsung ke materi ya Bapak Ibu. Itu refreshing aja biar biar kita agak rileks sedikit. Hmm, tunggu Bapak Ibu. Eh rusak nih sa. bagaimana? Udah munculkah? Jangan gitu nak. Dia tak bisa basing-basing sudah. saya. Sudah, Bu Rina? Oke. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai. Eh, sebenarnya berbagi praktik baik, sebenarnya ini hanya hal secuil yang saya bagikan. Ini mungkin belum seberapa dibanding Bapak Ibu, semua mungkin memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, yang lebih hebat lagi. Tapi di sini walaupun halnya kecil gitu, saya akan mencoba berbagi ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru matematika, mungkin yang sudah menerapkan atau mungkin sudah melakukan hal-hal yang lebih hebat dari saya. Baiklah Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu hebat semuanya. Saya akan mencoba berbagi praktik baik pembelajaran matematika kontekstual, interaktif dan menyenangkan. Kebetulan materi ini saya khususkan karena saya mengajar di kelas 9 yaitu materi tentang bangun ruang. Sebelumnya, salam kenal dulu Bapak Ibu. Saya coba perkenalkan diri lagi. Tadi Bu Moderator sudah memperkenalkan, yaitu nama saya Febri Suzani SPD. Saya biasa dipanggil dengan Bu Febri. Dan mengajar matematika di kelas 9. Kemudian saya juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 37 Pekanbaru. Kemudian juga lagi menjalani gitu ya, lagi proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Doakan ya Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah didoakan, mudah-mudahan semua pendidikan saya berjalan dengan lancar, sukses sampai nanti hilang calonnya. Mudah-mudahan jadi guru penggerak seperti rekan-rekan hebat di SMP 37 yang sudah banyak, alhamdulillah. Sudah 5 orang ya Bu Yosi, Bu Rina gitu. Pak Ayat, Bu Memulyani, kemudian juga Bu Eva. Oke lah Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama. Siapa yang paling banyak berbicara ketika di kelas matematika? Ini kayaknya guru matematika nih ini yang harus menjawab. Kenyataan sehari-hari dalam kelas, siapa biasanya paling banyak berbicara dan mengapa? Kalau pelajaran lain mau mencoba, boleh menjawab, boleh juga Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya pertanyaan ini berhubungan, berapa banyak kesempatan peserta didik berbicara di depan kelas matematika?
Dan bagaimana respon peserta didik ketika diberikan kesempatan berbicara tentang matematika. Nah, Bapak Ibu boleh mau menuliskan di kolom chat juga boleh atau langsung menjawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang guru matematika yang mau menyampaikan. Boleh bantu Bu Luffy? Ada mungkin Bapak Ibu yang memberikan pendapatnya atau di chat gitu? Ada ya? Chatnya kebetulan sudah dibuka. Baik, Oh, ada dibuka Ibu Rina. sudah dibuka. Nah, atau teman-teman lain boleh yang tidak matematika pun ngasih kira-kira pandangan kita secara umum lah di luar matematika. Siapa kira-kira yang paling banyak berbicara ketika di dalam kelas? Persentase aja, kira-kira nih lebih banyak kita atau murid gitu. Kira-kira nih, kalau menurut Bapak Ibu, jawabannya guru atau siswa nih? Kenapa saya bertanya? Karena ini sangat penting loh Bapak Ibu. Kalau jawabannya masih banyak guru yang berbicara di dalam kelas, berarti kita pembelajaran kita masih bersifat terpusat pada guru gitu. Masih bersifat guru yang memegang peran penting. Berarti siswa masih belum banyak berbicara. Ini kenapa dikhususkan dalam matematika? Karena dalam matematika itu biasanya identik ya seperti kata biasanya ya saya tahu Bu Luffy juga udah tahu seperti biasa itu guru-guru zaman dulu biasanya mereka lebih banyak langsung gitu ya ke materi, langsung ke rumus, langsung ke soal. Itulah yang identik selama ini yang kita rasakan. Oke Bapak Ibu, baik kita lanjutkan. Nah, ini persepsi siswa. Biasanya wajah siswa kalau udah mau belajar matematika langsung memerah gitu ya. Langsung berapi-rapi, rasa terbakar kepala, aduh ketemu ibu ini lagi, aduh ibu matematika lagi. Nah, biasanya identik momok yang ini tak bisa kita hindari karena selama ini matematika tuh udah menakutkan gitu ya. Jadi pembelajaran matematika ini sebenarnya merupakan hal yang penting bagi siswa dalam memahami konsep dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, persepsi siswa terhadap matematika seringkali berbeda-beda. Ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pengaruh yang membuat mereka takut gitu terhadap matematika. Nah, ini persepsi negatif. Siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap matematika sering merasa takut. Ya, udah takut duluan gitu. Belum ketemu gurunya udah takut duluan, udah stres duluan. Kemudian udah cemas duluan. Dia matematika ini seolah-olah suatu beban mental bagi mereka gitu ya. Nah, kemudian mereka mungkin merasa kesulitan dalam memahami konsep, tak tahu seperti apa mengerjakannya gitu, menyelesaikan soal atau bahkan juga untuk mengikuti pelajaran tuh mereka sangat berat. Ini yang dilema gitu ya bagi anak-anak kita tentang pelajaran matematika ini. Kemudian ada juga ini sebagian kecil. Kalau dikatakan persentase boleh dikatakan paling 30% ya anak kita yang ada persepsi positif gitu ya. Siswa yang memiliki persepsi positif terhadap matematika, mereka cenderung merasa tertantang dan tertarik untuk belajar. Mereka mungkin merasa matematika ini udah tahu dia tujuannya pasti ada manfaatnya nih untuk kehidupan saya, pasti ada gunanya. Jadi kalau anak-anak yang persepsi positif, mereka udah yakin itu semua pelajaran itu pasti ada manfaatnya. Nah, jadi kalau saya di dalam kelas itu karena saya ngajar kelas 9, biasanya kelas 7 8 kan saya tidak masuk ya Bapak Ibu. Jadi pertama jumpa sama anak itu kan memang di kelas 9. Jadi setiap awal ajaran itu saya selalu menanyakan kepada anak-anak. Selain mereka membuat biodata tentang cita-cita, hobi mereka, saya juga di ujungnya menanyakan apa pelajaran yang kamu sukai. Kemudian apa pelajaran yang tidak disukai? Itu selalu saya tanyakan kepada anak-anak. Dari jawaban anak-anak tuh terus terang saya merasa sedih Bapak Ibu. Inilah yang saya alami gitu ya. Dari 38 siswa, dari 35 siswa gitu. Boleh dikatakan 70% itu mengatakan tidak suka matematika. Coba Bapak Ibu, bagaimana perasaannya mau masuk kelas itu menghadapi anak yang menyatakan tidak suka matematika. Nah, ini tantangan besar bagi saya. Bagaimana merubah pandangan anak ini terhadap matematika itu menjadi tantangan terbesar.
Mereka menganggap matematika itu susah, Bu, sulit, Bu, dan mereka tidak mau merubah mindset itu gitu. Mereka udah mencap matematika itu susah, matematika itu sulit gitu. Nah, itulah yang saya hadapi. Jadi, kira-kira nih nanti kalian mau nggak belajar, mau nggak berubah mindset? Ini masih saya tantang, saya coba bertanya terus apa alasannya. Karena saya tak mengerti, Bu. Karena saya adalah masalah intern mungkin ada juga. Karena mungkin ada dari faktor guru gitu ya. Kita kadang tidak sadar eh, sebagai seorang guru kita kadang mungkin terlupa juga kalau memarahkan anak mungkin kita terlawat jadi anak itu merasa trauma ada juga gitu jadi banyak alasan-alasannya kemudian saya tidak paham konsepnya Bu saya tak mengerti Bu dan mereka rata-rata yang berpikir negatif terhadap matematika itu mereka cenderung menganggap dah matematika itu tidak enak tidak suka langsung gitu nah ini karena latar belakang inilah Bapak Ibu saya mencoba mencari trik-trik itu ya. Apalah yang membuat mereka, penting mereka mau dulu, suka dulu. Itu tantangan terbesar. Nah, trik yang salah satunya tentu setiap pelajar semua guru mungkin sudah melakukannya, cuman mungkin harus lebih intens lagi gitu ya. Kita harus memberitahu ke siswa apa manfaat apa sih gunanya belajar matematika? Karena anak-anak kan hanya Bu, kalau udah tamat pun kami tak akan pakai rumus ini. Rumus mungkin tidak akan kalian gunakan, tapi konsepnya akan kalian laksanakan. Itu yang saya tekankan. Jadi konsep ini akan berguna dimanapun kalian nanti, apapun profesi kalian nanti, konsep matematika itu akan selalu banyak manfaatnya. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar rumus. Kadang anak-anak cenderung menganggap matematika itu rumus, terus soal, terus diketahui ditanya jawab, kayak gitu aja saya tahu mereka gitu. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi mereka juga harus memahami manfaat dari belajar matematika itu sendiri. Bahwa matematika itu merupakan alat yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari dia berbelanja ke mall, ke supermarket, dari merencanakan perjalanan. Coba kalian, saya memberikan contoh seperti itu. Kalian bangun pukul berapa? Coba. Nanti perhitungan ke sekolah berapa waktu yang dibutuhkan. Kalau kalian bangunnya terlambat, nanti kira-kira sampai sekolah pukul berapa? Apa yang terjadi? Jadi kan itu perhitungan matematika semua loh. Saya selalu mengajarkan yang simpel gitu. Kalau kalian bangunnya jam 6, sementara butuh waktu ke sekolah berapa menit? Nah, kira-kira bisa nggak kalian tepat waktu sampai? Kalau jam 6 nggak terkejar, Bu, belum sarapan belum nih. Nah, itu butuh perhitungan matematika gitu. Nah, terus kalau orang tua kalian belanja misal di pasar, uang adanya segini. Nah, apa yang bisa kita beli kan butuh perhitungan. Kalau nggak butuh perencanaan nanti uangnya sudah habis, yang dibeli belum cukup. Jadi semua itu contoh nyata aja yang simpel gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita memang butuh eh, matematika, butuh perhitungan biar keputusan kita itu rasional dan dapat menyelesaikan masalah dengan efektif. Nah, ini pentingnya matematika dalam mengambil keputusan seperti kata saya tadi. Misalnya ini anak-anak eh, murid kita mengadakan kegiatan nih panen karya P5 kan butuh perencanaan. Berapa bulan nih di tema ini berapa bulan, Bu? Nanti dalam waktu segini kita harus panen karya gitu. Atau Bapak Ibu guru mau melaksanakan jalan-jalan misalnya ya, kita harus punya perhitungan nih tanggal berapa kan butuh hitung-hitung tuh, tengok waktunya yang tepat nih. Itu semua butuh analisa. Kita menganalisa, menyelesaikan semua masalah itu pengambilan keputusan dengan perhitungan yang tepat. Berbelanja seperti ini dengan begini nampaknya nih lebih mudah, ini diskonnya lebih tinggi. Itu kan matematika semua tuh Bapak Ibu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dalam organisasi juga, dalam manajemen, semuanya kita butuh matematika. Jadi apalagi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi kalau anak-anak memahami ini manfaatnya, insya Allah mereka akan semangat itu belajar matematika. Kita tekankan ke kontekstual mereka gitu. Jadi memang contohnya itu yang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan yang ditemui siswa dalam belajar. Siswa menghadapi berbagai kesulitan dalam belajar mulai dari kesulitan konsep dasar hingga kesulitan menyelesaikan soal-soal yang kompleks. Kalau dasar itu memang kalau dari SMP itu dasarnya SD.
Kalau SMA nanti kan dasarnya SMP dan SD ya bertautan semua. Jadi materi SD itu dasar kunci utamanya itu di SD. Konsep matematika. Kalau di SD matematika tuh memang ceritanya itu betul-betul yang kontekstual gitu ya. Misalnya soal cerita, misalnya eh, 5 buah jeruk ditambah kayak gitu ya, simpel. Anak itu memang menghitung menjumlahkan jeruk ditambah 2 jeruk jumlahnya berapa. Kalau ke SD levelnya itu masih levelnya lebih masih kontekstual. Kalau ke SMP dia udah mulai ke abstrak gitu, materinya udah mulai udah masuk aljabar kayak gitu ya, udah mulai menggunakan simbol-simbol huruf-huruf. Itu anak mulai harus bisa bernalar di situ, dituntutlah nalarnya. Nah, disinilah jadi dasarnya ini harus duduk dulu, dasar di pengetahuan matematika dasar harus bisa lo mantap dulu. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini memang dibuatnya fase gitu ya. Jadi bukan per kelas. Kalau di kelas 7 misalnya matematika belum paham, dia selama fase di kelas 8 masih bisa materi itu, guru masih bisa anak itu membahas materi yang belum tuntas gitu. Jadi memang materi matematika ini sesuai fasenya. Jadi dalam fase inilah fase D, misalnya konsepnya apa, mereka masih bisa melanjutkan. Jadi guru memang dibutuhkan kerjasama gitu ya, guru guru MG terutama yang guru mata pelajaran itu harus saling memberi informasi kayak. Nah, jadi dasar nih itu adalah konsep materi mereka ya, dasar untuk mengikuti materi sebelumnya. Inilah yang perlu dipahami dulu. Kemudian kurangnya motivasi. Ini motivasi ini yang paling banyak. Motivasi dari dalam dan luar. Kurangnya motivasi yang membuat siswa malas untuk belajar. Motivasinya, mereka malas. Dan salah satu motivasi kalau menurut saya kita sebagai guru gitu ya. Guru itu kan digugu dan ditiru gitu ya. Memang maunya jadi idola lah bagi anak-anak. Makanya kalau zaman dahulu kalau guru matematika itu kata Bu Luffy tadi itu identik killer gitu ya, sangar. Anak-anak tuh udah tahu kalau bapak itu atau ibu itu yang masuk matematika pasti bawa nol panjang nih. Anak-anak udah takut duluan. Nah, kalau sekarang zaman dulu tuh sudah berbeda. Sekarang udah Gen Z udah berbeda ya, tidak sama lagi. Jadi motivasinya, bagaimana kita seorang guru itu membuat motivasi lah, minimal dari luar kita motivasinya, bagaimana kita membuat penampilan semenarik mungkin, bagaimana kita seramah mungkin, sebaik mungkin sehingga anak tuh senang gitu. Bahkan kalau bisa kita dirindukan sama anak, Bu, belajar matematika lagi, Bu. Gitu. Jangan kita ditakuti. Jadi kalau anak sudah senang, sudah enjoy, sudah happy, mudah-mudahan motivasinya juga bertambah untuk belajar matematika. Selain motivasi dari dirinya sendiri, motivasi dari luar sebagai seorang guru itu sangat besar pengaruhnya. Seperti kata saya tadi ya Bapak Ibu, karena kita kadang tidak sadar melihat anak mungkin salah mengerjakan gitu ya. Karena kita tak sadar, masa kamu itu aja nggak dapat. Nah, itu melemahkan loh Bapak Ibu. Kita tanpa sadar kita udah membuat anak tuh langsung down gitu. Jadi mereka ada udahlah, tak mau lagi. Besok ditanya ibu pun saya tak akan jawab. Ada loh anak kita yang seperti ini. Jadi memang intinya kita mulai dari guru, bagaimana membuat suasana itu menyenangkan, membuat mereka rindu dulu dengan pelajaran kita. Motivasi kita buatlah suasana yang nyaman gitu. Kita ciptakan suasana mengundang. Mengundang tuh seperti kita mengundang. Kalau kita tuan rumah ngundang tamu, kan kita memang kita layani gitu ya Bapak Ibu. Tamu yang datang ke rumah kita tak mungkin kita biarkan mereka suka-suka, tak mungkin ya kan Bapak Ibu. Pasti kita ladeni gitu. Begitulah kita buat suasana kelas yang betul-betul melayani siswa. Kita ladeni, kita layani apa kebutuhan murid sehingga kita betul-betul tahu ini kebutuhan murid ini seperti apa. Mudah-mudahan dengan begitu motivasi mereka atau persepsi mereka selama ini terhadap mereka itu bisa berubah. Nah, inilah usaha pertama. Kalau saya di kelas ini usaha saya pertama membuat mereka tuh senang dulu. Kemudian setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini nanti hubungannya dengan diferensiasi itu ya Bapak. Kita harus memahami. Anak-anak itu unik ya. Mereka tuh tidak sama. Jangan kita menyamaratakan semua siswa di dalam kelas. Mereka tuh berbeda-beda. Setiap individu itu unik. Nah, jadi kita harus memahami kodrat alam, kodrat zaman anak sekarang seperti apa. Jangan kita sebut zaman dulu saya
tidak sama Bapak Ibu. Tak bisa kita zaman sekarang ini menyatakan ke anak tuh zaman dulu. Zaman dulu jangan zaman sekarang udah berapa periode itu kan gitu. Nah, jadi kita harus memahami dari apa trik kita dengan gaya belajar anak yang berbeda tadi. Nah, berarti guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan ini. Jadi nggak monoton gitu. Sekali kita buat metode pembelajarannya ini misalnya dengan eh, di PBL gitu ya. Sekali anak ini kita suruh menemukan, pokoknya kita coba DL banyak model-model pembelajaran yang bervariasi. Jadi anak ini eh, terpenuhi semua keinginannya. Kemudian ketakutan. Ini faktor ya yang membuat kesulitan. Ketakutan terhadap matematika. Nah, ketakutan ini berarti trauma Bapak Ibu. Anak-anak kita nih takut terhadap matematika itu akan menghambat kemampuan siswa dalam belajar. Dan tak akan bisa kita mengharapkan hasil maksimal. Dia ada takut. Nah, jadi kita clearkan suasana, jangan takut. Kita di sini belajar loh anak ibu. Jadi dalam kelas itu memang kita ciptakan suasana betul-betul yang mendukung suasana belajar dan ciptakan kenyamanan. Nah, ini strategi ya Bapak Ibu, strategi belajar yang menarik dan inovatif. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek. Ini pembelajarannya melibatkan siswa. Jadi proyek ini proyek yang menantang, proyek yang mendorong siswa untuk bekerja sama, berpikir kritis. Nah, jadi kita ciptakanlah mungkin dengan diskusi, dengan metode-metode yang beragam gitu ya. Jadi siswa itu dia yang melakukan sendiri, dia yang membuat sendiri, dia yang menemukan sendiri, biar dia menurunkan rumus sendiri. Kadang kita tidak sabaran gitu. Memang biasanya guru matematika dia langsung aja menjelaskan, ini rumus ya nak, langsung catat, langsung kerjakan. Padahal sebenarnya proses anak itu menemukan rumus itu sendiri itu lebih besar apanya, lebih besar anak itu memahaminya gitu ya. Lebih besar mereka mudah mereka paham karena mereka melakukan sendiri. Seperti yang dikatakan pepatah ya Bapak Ibu. Apa yang saya dengar maka saya lupa gitu. Kemudian apa yang saya dengar dan saya lihat maka saya ingat tapi sedikit gitu. Kalau didengar dan dilihat ingat tapi sedikit. Kemudian apa yang saya lakukan, maka saya ingat. Nah, disinilah kita suruh anak ini melakukan. Nah, yang terakhir, apa yang saya bagikan dan saya diskusikan, maka saya akan lebih ingat dan lebih paham. Jadi, pembelajaran seperti ini yang nanti yang kita ciptakan, biar anak itu lebih paham. Mereka mendiskusikannya sendiri, mereka melakukannya sendiri. Ya. Nah, kemudian strategi yang berikutnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi atas 3 ya Bapak Ibu. Bisa jadi diferensiasi konten gitu ya, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Itu bisa jadi salah satu yang kita laksanakan, tidak harus ketiga-tiganya secara serentak. Jangan kita terlalu kaku. Bisa jadi hanya konten saja, boleh, tidak masalah. Nah, atau bisa jadi juga kita ngambil konten dengan produk. Jadi artinya mungkin dengan melalui konten kita dan proses gitu pun juga boleh. Atau ketiga-tiganya kalau Bapak Ibu mau silakan. Jadi silakan anak-anak diberi kesempatan anak ini sesuai dengan minat dan bakat mereka. Biasanya kalau Bapak Ibu guru ngasih tugas, anak ini kerjakan ini ya, tolong apal rumus ini, nanti satu-satu Ibu cek. Itu sebenarnya tidak bisa kita memaksakan seperti itu. Biarlah anak itu maunya seperti apa kreasi dia. Jadi anak itu menentukan sesuai minat dan bakatnya. Jadi guru harus lebih memahami kebutuhan murid, gimana gaya belajar murid. Nah, ini yang harus kita terapkan. Kemudian kalau bisa lagi tambah dengan teknologi Bapak Ibu. Ini udah komplit nih. Kalau bisa dengan teknologi, bisa jadi itu menjadi meningkatkan minat bakat anak-anak kita. Mungkin melalui game, melalui tahun, melalui quizzes. Itu anak-anak semangat sekali itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kita besar perannya Bapak Ibu. Kitalah kuncinya. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Guru yang efektif dapat memotivasi siswa, memberi dukungan, dan membantu mereka memahami konsep yang lebih baik. Jadi memang kita lah kuncinya Bapak Ibu. Jadi kenapa matematika itu selama ini menakutkan? Berarti
Boleh kita kembalikan ya Bapak Ibu? Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah praktik baik yang saya lakukan. Saya berusaha, karena ada tantangan di awal tadi, anak-anak tidak suka matematika itu suatu pukulan telak bagi saya. Dan ibaratnya kalau kotaknya kotak penalti itu langsung gitu ya. Saya merasa terpukul, "Duh, kenapa ya anak tidak suka matematika?" Ya. Saya bertanya dan saya berusaha menjadi guru matematika yang menyenangkan di sekolah saya. Mungkin Bapak Ibu mungkin lebih baik lagi mungkin ya sudah melakukan, tapi inilah pengalaman saya ya Bapak Ibu ya, praktik baik yang saya lakukan. Nah, ini yang pertama saya lakukan, saya melakukan perbincangan matematika. Jadi pertama masuk dalam belajar itu kita tidak melulu dengan rumus Bapak Ibu, tidak selalu dengan contoh soal terus contoh kerjakan soal, tidak seperti itu. Kita lakukan perbincangan dulu. Perbincangan matematika. Jadi sebenarnya dalam asesmen itu anak-anak kita kan ada kemampuan literasi ya Bapak Ibu. Literasi, kemudian satu lagi numerasi. Numerasi itu sebenarnya literasi juga Bapak Ibu, tapi literasi matematika. Jadi matematika itu memang literasi juga. Jangan disangka matematika itu hanya angka gitu. Makanya anak dalam matematika itu tak mau berbicara mereka. Mereka tak pandai, dia pandainya di bahasa Indonesia aja gitu. Karena kita sebagai guru tidak membiasakan melakukan perbincangan matematika. Apa itu perbincangan matematika, Bapak Ibu? Perbincangan matematika itu didefinisikan sebagai cara-cara terstruktur atau terpola dalam menggunakan pertanyaan, penjelasan, pendengaran dengan berbagai mode komunikasi di kelas untuk membangun pemahaman konseptual dalam matematika. Nah, ini melalui perbincangan ini bisa kita menggali nanti Bapak Ibu. Nah, apa kaitannya? Kaitan perbincangan matematika dengan pola pikir berkembang. Karena ini menurut hasil PISA nih Bapak Ibu ya, kemampuan literasi anak-anak kita di Indonesia, di seluruh dunia, Indonesia ini alhamdulillah nomor 2 yang terbawah Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak kita ini gimana ya, pola pikirnya itu tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Nah, boleh dikatakan pola pikir anak generasi kita sekarang ini, pola pikirnya itu boleh dikatakan itu fixed mindset gitu. Fixed mindset itu adalah pola berpikir kaku. Gitu. Kakunya begini Bapak Ibu. Mereka berpikir gini, yang pintar misalnya, yang simpel aja. Yang pintar di kelas ini matematika namanya si Andi misalnya. Ya, yang pintar kan Andi, saya tidak. Nah, jadi dia merasa dia tidak pintar dan dia tidak mau berusaha. Katanya itu suatu yang baku gitu ya. Tidak bisa dirubah-rubah lagi, berarti saya tidak mampu matematika. Itu yang ditanamkan di otaknya, di mindsetnya. Jadi mereka tidak berkembang. Lebih dari 70% anak-anak kita pemikirannya fixed mindset, pola pikirnya kaku. Gitu. Jadi kecerdasan itu adalah sesuatu dalam dirimu yang tidak dapat banyak kamu rubah. Itu yang di benak mereka. Jadi mereka, saya bodoh, saya nggak pintar kok. Itu yang selalu ada di pikirannya. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk maju. Inilah hasil dari penilaian Indonesia ini pola pikir anak-anak kita. Yang grow mindset itu yaitu pola pikir berkembang. Yang grow itu kurang dari 30%. Jadi anak-anak kita ini yang pola pikirnya berkembang itu kurang dari 30%. Sangat minim sekali, Bapak. Kenapa? Karena kita, apalagi dalam pelajaran matematika, kita kurang berkomunikasi. Jangan kan disangka matematika itu rumus aja gitu. Hanya orang bahasa Indonesia lah yang boleh menggunakan mengeluarkan pendapat, bernalar. Enggak. Sebenarnya dalam matematika justru itu yang diperlukan. Literasinya itu sangat penting. Jadi kalau ada permasalahan matematika kontekstual, lakukanlah perbincangan matematika. Apa masalahnya? Kita gali di sana. Gitu. Kemudian penalaran dan pemecahan masalah. Kita diskusikan. Jadi memang yang dituntut berbicara banyak. Kenapa di awal saya tanyakan siapa yang banyak berbicara itu? Seharusnya murid yang lebih banyak berbicara. Setahu saya ini masalahnya begini saya belum paham Bu. Jadi memang anak yang siswa yang lebih aktif. Sehingga dengan kita melakukan perbincangan ini, pola pikir anak ini akan dapat berkembang. Mudah-mudahan nanti kita tidak nomor 2 terbawah lagi di dunia nanti kemampuan anak-anak kita gitu. Mudah-mudahan mereka bisa pelan-pelan gitu ya, bisa jadi grow mindset gitu, jadi berkembang.
Nah, kemudian kenapa pentingnya perbincangan matematika dalam kelas? Nah, ini alasannya. Pertama, kita sebagai guru dapat mengungkap pemahaman dan kesalahpahaman. Sampai mana pemahaman siswa, kita bisa ukur. Oh, berarti anak ini baru segini loh pemahamannya. Dan ternyata konsep mereka salah gitu. Kita bisa mengukurnya dari perbincangan tadi. Gitu. Kemudian juga meningkatkan daya ingat dan mendukung penalaran yang lebih mendalam. Nah, jadi dengan kita berbincang, penalaran anak itu jadi tinggi loh Bapak Ibu. Saya awal-awal bertanya karena anak tuh tak mau menjawab. Anak kita kebanyakan diam. Kalau mereka dia ditanya diam aja. Paling yang menjawab satu dua orang yang sama gitu. Itu kayak aja yang menjawab. Sementara yang lain diam karena mereka fixed mindset tadi. Mereka malu menjawab, nanti diketawakan teman, nanti diejek, dibilang bodoh, dibilang ini itu. Itu yang mau kita rubah gitu. Jadi keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Selama ini cenderung orang matematika itu, terus terang saya juga ya Bapak Ibu, selama ini kita cenderung karena kita orang matematika, kita tidak bisa berbahasa gitu. Kalah sama orang bahasa Indonesia. Memang tak bisa karena dari dulu tuh memang identiknya matematika itu tidak banyak perbincangan. Guru langsung aja nih rumusnya silakan anak ibu kerjakan dicontoh gitu ya. Nah, seperti itu selama ini dah dari sononya gitu. Tapi itulah mindsetnya yang mau kita rubah. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial. Nah, membangun motivasi bicara. Nah, pola pikir berkembang itu Bapak Ibu. Freedom. Anak-anak ini kita buat merdeka Bapak Ibu. Jangan kita tekan mereka. Jadi dalam mereka belajar, kita kasih dia kebebasan. Kebebasan pertama apa? Bebas membuat kesalahan. Ini kita tekankan. Jadi kita buat suatu apa? Anak ibu jangan takut salah gitu. Kalau mereka salah tiba-tiba kita langsung patahkan gitu ya. Oh, kamu salah gitu. Mereka tak akan mau ngomong lagi gitu. Jadi kita buat bebas merdeka. Kalian boleh membuat salah. Silakan bebas membuat kesalahan. Dalam belajar matematika, kalian boleh salah dulu. Kan namanya kita belajar. Nah, yang kedua, bebas bertanya apapun tentang matematika. Nah, kita kasih kebebasan. Keluarkan pendapat mereka. Jadi kalau mereka salah, oh tak apa-apa nak, kamu sudah bagus. Nah, nanti kita tanya pendapat yang lain bagaimana. Nanti kawan-kawannya bagaimana pendapat. Jadi mereka saling berbagi. Nanti mana jawaban yang terbaik. Jadi kesimpulan seperti apa? Memang dikasih mereka kesempatan. Kemudian kita kasih kesempatan mereka bebas untuk berpikir sendiri. Dan yang terakhir, bebas memilih menentukan strategi yang digunakan. Jadi kita sebagai guru jangan kaku Bapak Ibu. Walaupun tugas matematika, kalau anak itu, Bu, saya mau mengerjakan tugas ini, saya mau bikin clipping, boleh Bapak Ibu. Itulah diferensiasi. Jangan kita kaku. Kemudian saya mau berpuisi, boleh enggak, Bu? Silakan aja. Memang itu minat bakat mereka. Yang penting materi kita tersampaikan di sana. Oke, ini contoh perbincangan ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini banyak lagi perbincangan contoh-contohnya. Mungkin ini contoh sekilas saja Bapak Ibu ya. Contoh dalam pemecahan masalah. Cara apa yang kamu pakai? Nanti anak itu kan menjawab, menjelaskan mulai dia keluar itu. Nah, bisakah kamu menjelaskannya ke teman-temanmu? Kasih mereka kesempatan. Dari pemahaman dia tadi, setahu dia apa? Kasih dia kesempatan menjelaskan sama teman-temannya. Nah, kemudian pertanyaan lainnya mungkin nih contohnya ya Bapak Ibu, bagian mana saja yang dapat kamu mengerti? Nah, bagaimana saja kamu yang tidak mengerti, bagian mana saja silakan. Jadi dengan perbincangan ini kita paham seperti yang disimpulkan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah jawabanmu masuk akal? Nanti kalau dia agak salah kita arahkan lagi, arahkan lagi. Jadi memang butuh kesabaran Bapak Ibu. Tapi rata-rata kita nih memang tidak sabar sih sebenarnya Bapak Ibu. Maunya cepat aja gitu ya. Karena kalau dahulu kita ditekan nih sama materinya harus segini gitu ya. Target lah materi karena ujian seluruh bab baru selesai. Kalau sekarang kita sudah kurikulum merdeka, kayaknya kita udah mulai bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Eh, Tidak hanya ke nilai, bukan hanya ke nilai, tapi proses itu yang paling penting. Bagaimana mereka bernalar kritis di sini, itu yang dituntut. Dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu contoh perbincangan lainnya. Nah, sekarang siapa yang menjadi target perbincangan di kelas? Coba Bapak Ibu, kira-kira ini ada dua gambar. Pertama yang di atas yaitu orang atlet yang lagi bermain tenis meja. Dan yang di bawah yaitu orang lagi main basket. Nah, kira-kira Bapak Ibu di kelas pola yang mana? Apakah seperti
pemain tenis meja yang cuma satu arah gitu, atau seperti orang main basket dari segala arah. Nah, jadi kita berharap kalau pembelajaran itu kita berharap seperti main bola basket nih Bapak Ibu. Jadi kita bukan satu arah dari guru aja, guru yang memegang semuanya gitu ya, seperti tenis meja, tapi kita usahakan seperti main basket, serangan tuh bisa dari mana saja gitu. Pendapat tuh bisa dari mana saja. Inilah yang akan kita coba terapkan nanti Bapak Ibu. Kedengar nggak Bapak Ibu suaranya? Dengar Bu Febri. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Terdengar nggak kira-kira Bapak Ibu suaranya, videonya? Terdengar, terdengar. Kedengaran Ibu, Terdengar, alhamdulillah. kedengaran. Nah, jadi ini praktik baik yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Pertama, dalam belajar apapun saya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Jadi dalam pembelajaran itu kita buat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak ini terarah gitu. Walaupun apakah itu sebagai wali kelas ataupun tidak sebagai wali kelas, di dalam setiap kelas yang masuk kita buat kesepakatan. Apa kesepakatan atau keyakinan kelas selama belajar matematika? Ini contoh aja Bapak Ibu ya videonya. Rasanya tidak perlu saya putarkan lah ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Saputra di kelas 91. Wali kelas Bu Febri Suzani. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah saya merasa senang dan gembira. Keyakinan kelas itu sangat penting karena keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk menata kelas yang solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itu contoh. Ingat setiap melakukan sesuatu saya berusaha melakukan refleksi gitu ya Bapak Ibu. Setelah kita buat keyakinan kelas, apa refleksinya? Bagaimana pendapat anak Ibu setelah kita melakukannya? Jadi kita biasakan melakukan refleksi terhadap anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini contohnya juga Bapak sama ya. Kemudian satu lagi praktik yang saya lakukan ini masih saya baru coba-coba nih Bapak Ibu, yaitu melakukan teknik mindfulness, yaitu seperti relaksasi, seperti latihan pernapasan ya Bapak Ibu. Saya cobakan ke anak-anak dalam waktu paling 2-3 menit aja. Silakan tarik napas dalam-dalam gitu. Terus tahan, terus lepaskan. Coba tarik lagi, rasakan. Nah, kayak gitu. Saya mau coba anak-anak ini merasakan bagaimana dia menarik napas. Karena selama ini mungkin mereka bernapas gitu ya Bapak Ibu, tapi mereka tidak merasakan, seolah-olah itu sudah biasa. Dengan begitu merasa agak, terasa lah bernapas itu ternyata masih bisa bernapas ya secara ini. Masih ada rasa syukur yang muncul di sana Bapak Ibu. Dan mereka pun setelah itu merasa, apa yang terasa setelah melakukan ini anak Ibu? Merasa tenang saya Bu. Adalah respon-respon positif yang saya temukan gitu ya. Yang tadinya mungkin mereka habis keluar main atau mereka habis lari-lari gitu. Setelah mereka melakukan teknik pernapasan mindfulness yang singkat itu, mereka merasa menjadi tenang. Sehingga kalau mungkin mereka lagi stres gitu ya, mereka bisa lagi mengurangi sedikit bebannya, dan bisa meningkatkan fokus dalam belajar. Saya cobakan, alhamdulillah hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Mereka setelah itu bisa semangat lagi, fokus gitu. Nah, kemudian nih ice breaking ya Bapak Ibu ya. Saya juga melakukan ice breaking karena belajar matematika itu kalau kita belajar terus, kita pun tak pun anak-anak ya Bapak Ibu, pasti kita kadang merasa lelah gitu, capek gitu. Nah, kita carikan suasana. Sekali kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya bisa aja dari kita gitu ya. Tapi kalau anaknya kreatif nih, seperti anak kami ini, mereka membuat sendiri ice breakingnya Bapak Ibu. Mereka mengambil ya modifikasi. Ini contohnya Bapak Ibu. Buka mulut dan ketawa 3 kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Matematika berpikir. Berdiri Bu. Satu, 2,
Itu contohnya Bapak Ibu S Breaking, mereka bebas berkreasi. Apakah dia memasukkan kelasnya atau menambahkan matematika tuh ide mereka sendiri. Tapi kadang-kadang ice breakingnya saya yang berikan, jadi bersifat fleksibel aja ya Bapak Ibu. Kemudian yang praktik yang saya lakukan, saya menerapkan juga pembelajaran sosial emosional atau PSE. Karena melalui pembelajaran ini siswa dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana dia berempati pada orang lain, membangun hubungan yang sehat, gitu, menetapkan tujuan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Jadi kita bukan hanya matematikanya aja, ada juga sosial emosional. Karena anak-anak kita nih setelah mereka keluar dari sekolah ini, mereka akan berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia mengontrol emosinya. Kadang anak-anak kita kan ada yang pintar tapi emosinya luar biasa tingginya, cepat emosi gitu. Kadang dia juga egoisnya tinggi, anak-anak kita yang hebat-hebat tuh rata-rata dia seperti itu Bapak Ibu. Mereka hanya menonjolkan dirinya, tak ada empati pada orang lain. Di sanalah kita masukkan program pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu. Jadi kita menanamkan ke mereka bahwa kita perlu mengontrol emosi, berhubungan dengan orang lain, bagaimana dengan teman gitu ya, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana dia berempati. Jadi disitulah kolaborasi mereka dengan temannya. Jadi yang tadinya egois, yang tadinya merasa paling hebat, saya menyarankan ke mereka kita gunakan ilmu padi ya. Nah, semakin tinggi padi itu semakin dia berisi, dia semakin menunduk, dia tidak sombong. Jadi kadang anak kita kan ada yang sombong, merasa paling hebat, oh dia tak butuh orang lain. Itu yang perlu karena sosial emosional ini sangat penting, sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jangan intelijensinya aja yang tinggi, tapi emosionalnya, sosialnya kurang gitu. Nah, kemudian juga saya juga mengingatkan anak juga, kami juga melakukan ini ya Bapak Ibu dengan kertas sticky note, membuat apa yang kamu syukuri hari ini. Kadang anak-anak nih awal-awalnya dia tak mau nulis Bapak Ibu. Katanya gini, biarlah saya tahu di hati saya, Bu. Saya dah tahu yang saya syukuri itu tak perlu saya sampaikan. Kalian mau perlu menyampaikan. Karena kalau disampaikan, nah mudah-mudahan kita jadi lebih tahu apa yang kamu syukuri. Karena kalau tidak kalian kayak kalian sehat misalnya. Sehat kadang kita selagi sehat lupa diri kan, tidak bersyukur gitu. Nah, nanti kalau udah sakit baru, ternyata enak ya sehat dulu. Alhamdulillah orang sehat itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita lupa bersyukur. Dan alhamdulillah setelah itu mereka semangat antusias menuliskannya ke depan dengan jawaban yang beragam. Ada yang alhamdulillah masih dikasih kesempatan bisa sekolah, masih punya orang tua, beragam jawaban mereka. Jadi setelah itu mereka mudah-mudahan emosionalnya, sosialnya ke orang tuanya juga kepedulian selama ini cuek sama orang tua, mudah-mudahan dengan begitu merasa terpanggil lah hati mereka, mudah-mudahan bisa mereka lebih santun lagi dalam keluarganya. Itu harapan saya nantinya Bapak Ibu. Nah, ini dalam pembelajaran ini saya berusaha nih membuat pembelajaran yang kontekstual. Dalam pelajaran matematika itu bangun ruang ya Bapak Ibu. Anak-anak membuat jaring-jaring bangun ruang. Mereka bekerja dalam kelompok. Ini kerja kelompok, mereka sangat antusias Bapak Ibu membuat jaring-jaringnya tuh seperti apa dari kertas karton gitu ya, digunting. Mereka bervariasi membuatnya, jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok gitu. Dan nah ini contohnya hasil karya mereka. Balok, kubus, Bisma, dan Dimas. Ini contoh jaring kubus. Ini contoh jaring balok. Dan selanjutnya ini contoh jaring-jaring prisma segitiga. Oke. Ini contoh jaring-jaring limas. Nah, ini anak itu membuat sendiri ya Bapak Ibu. Mereka membuat sendiri. Jadi mereka tahu jaring-jaringnya seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian dari jaring-jaring tadi kan berhubungan nanti itu. Kalau mereka biasanya berhubungan Bapak Ibu. Kalau udah ditentukan dapat jaring-jaring mereka udah paham. Nanti mereka menemukan rumus luas permukaan.
apakah permukaan kubus, balok, berdasarkan yang dikerjakannya tadi. Jadi dari jaring-jaring mereka akan paham, oh ini jadi ini ya Bu, yang luas permukaan itu gitu. Ternyata luas permukaan itu semua jaring-jaringnya itu, sisi-sisinya itulah yang ditariknya tadi sehingga menjadi sebuah kubus, menjadi sebuah balok, menjadi sebuah prisma. Nah, itulah yang luas permukaan. Nah, ini mereka bekerja dalam kelompok ya Bapak Ibu. Mereka sangat semangat dan antusias. Kayaknya videonya tidak usah lama-lama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menemukan rumus luas permukaan bola. Ini dari kulit jeruk Bapak Ibu. Saya suruh anak-anakku mencari bola yang mirip lah dengan rumus. Jadi memang semuanya saya usahakan kontekstual gitu ya. Nah, jadi mereka semangat. Nah, ini produk ya Bapak Ibu. Anak-anak minta pegang produknya berupa puisi. Terima kasih Krisma. Goresan bintang Rosi Saputra. Kaulah sebuah bentuk yang memiliki sisi yang sama. Kau berbentuk sebuah tenda saat kau berkemah. Terima kasih Krisma. Kaulah bentuk yang diperlukan oleh anak pramuka. Terima kasih pada segala hal yang telah kau berikan kepada kami. Kau sangat berguna bagiku. Aku cinta Bisma. Sekian dari saya. Oke, jadi produknya tuh selain anak-anak tuh bekerja tadi, Bapak Ibu, dia bebas berkreasi, mau puisi, silakan bebas. Inilah yang berdiferensiasi. Bakatnya dinyanyi, silakan. Jadi diberi kebebasan kepada anak-anak kita dalam menghasilkan produk. Dan setiap pembelajaran selesai saya juga selalu melakukan refleksi ya Bapak Ibu, dan minta juga umpan balik. Gitu. Dan alhamdulillah kami sesama rekan guru ya Bapak Ibu, guru matematika di SMP 37 Pekanbaru juga saling melakukan observasi rekan sejawat. Gitu. Jadi kami saling berbagi, saling bertukar pengalaman atau saling memberikan masukan. Nah Bapak Ibu sampailah di penghujung kesimpulan pembelajaran praktik baik saya mungkin hanya sederhana saja sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi itulah yang saya lakukan. Jadi kesimpulan yang saya harapkan nanti pembelajaran di matematika di mata siswa ini adalah suatu proses yang kompleks memang, yang multidimensi. Persepsi siswa, kesulitan yang mereka hadapi, peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sangat berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar mereka. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Guru dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika yang lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal. Oke lah, baiklah. Demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bu Lufi. Terima kasih Ibu Febri, luar biasa sekali pemaparannya pada malam hari ini. Insya Allah ya Bapak Ibu, saya berasa mendengar narasumber yang jam terbangnya tinggi. Emang udah jam terbangnya tinggi mungkin ya Bu ya. Mendetail sekali. Perdana. Menjelaskannya. Perdana. Mohon maaf Bapak Ibu semua karena kondisi di rumah moderator, mungkin di rumah Bapak Ibu juga ya. Sedang hujan sangat deras, angin kencang. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak kurang jelas ini Bapak Ibu. Iya Bu Lufi. Sama Bu Lufi, hujan juga. Sama nih. ya. Jadi hujan deras, jadi mohon maaf kalau agak kurang jelas. Jadi langsung saja Bapak Ibu karena waktu juga sudah tidak terasa ya. Sudah pukul sekian ini. Langsung saja Bapak Ibu, saya membuka sesi tanya jawab untuk malam hari ini. Mungkin akan saya batasi 3 pertanyaan saja. Boleh bertanya via kolom chat atau bisa raise hand. Kemudian open mic dan langsung ditanyakan saja apa yang mengganjal, apa yang kurang paham, atau mungkin memberikan kritik dan saran
sebagai masukan bagi narasumber dan kami. Dipersilakan Iya. Bapak Ibu. Oke, sudah ada Bu Febri. Wah, pertanyaan dari Pak Razali. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Bu Febri, pembelajaran menakutkan adalah matematika. Ini adalah persepsi hampir semua siswa di Indonesia. Kira-kira bagaimana cara kita untuk mematahkan persepsi tersebut ya Bu Febri? Pertanyaan pertama Bu, masih ada 1 lagi. 2 Iya, pertanyaan iya. langsung. Pertanyaan yang kedua Bu Febri, ada pernyataan anak-anak sekarang cenderung memiliki daya juang yang rendah dalam belajar atau generasi serba instan. Apakah mempengaruhi pelajaran matematika Bu Febri dengan sikap anak-anak yang seperti ini ya, yang daya juang rendah dan yang serba instan? Boleh dijawab satu persatu Bu Febri, silahkan. Oke, terima kasih Bu Luffy. Baiklah, ini pertanyaan Pak Razali ya. Betul sekali Pak Razali, seperti ini pengalaman kita juga sebenarnya, moderator, kita juga semua ya Bapak Ibu, memang matematika itu persepsinya memang mana ya, pelajaran itu memang menakutkan. Inilah kerja keras guru, memang usahanya memang dimulai dari diri guru itu sendiri. Bagaimana kita memotivasi siswa, bagaimana mereka itu senang dulu. Jadi mungkin dari bahasa kita, dari mimik kita, dari ekspresi kita, kita buat dulu suasana yang nyaman bagi anak-anak. Jangan kita membawa role panjang, karena identik dulu tuh guru matematika itu membawa role panjang selalu. Tapi kalau sekarang, kalau Bu Febri bawa role panjang itu bukan untuk pukul ya Bapak Ibu ya, itu memang pelajaran itu butuh untuk penggaris gitu lah. Jadi seperti itu. Jadi memang dimulai dari kita seorang guru, bagaimana membuat mereka itu senang. Seperti yang saya katakan tadi, buatlah suasana yang nyaman, lakukan perbincangan, terus sekali-sekali kita buat suatu ice breaking gitu. Jadi mereka tuh nggak kaku, mengadakan mindfulness, jadi mereka happy. Kemudian bagaimana kita membuat pembelajaran itu yang kontekstual tadi Pak Razali. Kalau kontekstual, mereka kan dalam kehidupan sehari-harinya menemukan, oh ini loh, ternyata ini nih matematika ini pelajarannya memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mereka akan semangat. Dan setelah saya menerapkan ini Pak Razali, alhamdulillah anak-anak kalau terlambat aja saya masuk itu dijemput oleh Pak Razali. Ibu kami matematika sih. Saya merasa di situ tuh, Bu, kami matematika lagi Bu. Kadang berbut Bu, kenapa kami udah habis di sini, ke sini belum, kata anak ini, belum mau melepas. Sementara sini udah menyebut. Menurut saya itu sudah merupakan suatu perubahan terbesar sih Pak Razali yang saya rasakan gitu ya. Jadi membuat mereka senang, suka dengan gurunya tuh dulu, itulah usaha pertama sebenarnya yang membuat mereka hilang rasa takut. Jadi sebagai seorang guru ini memang jadi gimana ya, ingar sosum tulodo gitu ya, ingma dia mangun karso tuduri andayani, memang itu yang perlu kita terapkan dulu Bapak Ibu, mulai dari kita, sehingga persepsi menakutkan tadi bisa berubah jadi menyenangkan. Kemudian yang kedua ya Pak Razali, pertanyaan kedua ya, anak-anak sekarang ini cenderung memiliki daya juang yang rendah. Nah itulah tadi, fixed mindset tadi, anak-anak kita nih kaku gitu, pola pikirnya tuh kaku, mereka tidak mau berjuang gitu, daya juangnya memang tidak ada. Nah disinilah kita memulai menggali lagi kenapa mereka seperti apa masalahnya, makanya perlu perbincangan tadi Pak Razali, perlu perbincangan matematika tadi, bagaimana guru matematika memulai perbincangan, bagaimana menggali apa kendala yang dihadapinya, sejauh mana pemahamannya gitu. Jadi kalau serba instan, kalau di sekolah sebenarnya bukan hasil aja yang kita harapkan, tapi proses itu yang lebih penting. Nah, makanya kalau dalam zaman dulu matematika, kalau anak-anak bimbel biasanya mereka kan langsung ke cara cepat gitu ya. Cara cepat, trik cepat mengerjakan soal. Itu konsepnya mereka kadang tak tahu gitu. Nah, di sekolah itulah bedanya dengan bimbingan belajar itu. Dalam sekolah memang konsep. Jadi kita merubah mindset mereka pelan-pelan biar mereka berkembang dengan bernalar, menemukan, melakukan gitu ya. Jadi semua tidak instan. Justru yang instan itu yang tidak baik, banyak menimbulkan penyakit. Ya itulah kira-kira yang kita jelaskan ke anak. Oke Bu Lufi. Oke Bu Febri, masih ada pertanyaan lagi. Wow, banyak ya pertanyaannya malam ini. Lanjut ya Bu Febri, ada pertanyaan dari Ibu Rahayu. Pertanyaan Bu, memberikan penilaian kan harus jujur Bu, tapi bagaimana persepsi siswa
yang dapat nilai rendah, misalnya 60 atau bahkan 40. Oke. Nah, terima kasih Bu Lufi. Dan di Ya, pertanyaan Bu Rahayu ya, Bu Rahayu, kalau boleh tahu Bu Rahayu ini guru matematika juga mungkin ya Bu ya. Begini Bu Rahayu, seperti yang kenyataannya memang nilai matematika itu kalau ujian kita ada tes asesmen gitu ya. Kalau betul-betul ujian tertulis tuh anak-anak tuh rendah, rendah nilainya. Nah, di situlah trik guru. Trik guru memberikan materi yang kontekstual tadi Bapak Ibu. Dalam dia kerja kelompok, penilaian kan bukan hanya di ujian ujian saja ya Bapak Ibu ya. Ingat penilaian itu ada penilaian awal, assessment for learning selama selama pembelajaran, kemudian asesmen sumatif yang terakhir gitu ya. Jadi selama proses pembelajaran dalam diskusi kelompok itu kita motivasi mereka. Ini tugas kalian berkelompok, nilainya nilai kelompok dan nilai pribadi. Disinilah anak-anak ibu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu. Kalau misalnya dalam ulangan rendah, di sini akan membantu. Gitu. Jadi nilai praktek mereka memang saya melakukan membuat jaring-jaring, bangun ruang itu ya Bapak Ibu. Mereka berusaha maksimal, cantik-cantik hasil karyanya, bagus-bagus semua. Kalau nilai kerja prakteknya itu udah bagus, itu kan sudah membantu Bapak Ibu. Itulah nilainya mungkin yang kita kasihkan 100 gitu. Jangan kita ragu mengasih nilai 100 kalau memang hasil karya anak itu bagus. Nah, itu nilai selama proses pembelajaran. Justru dalam proses pembelajaran itu presentasinya itu kan berbeda dengan akhir ya Bapak Ibu. Jadi kalau terakhirnya cuma 60 di nilai tulis, kalau nilai pembelajarannya 100 tambah dengan keaktifan, tambah dengan dia sikap kan nilai bukan hanya satu. Insya Allah nilai itu bisa naik itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir dengan nilai 60 nilai nyata. Cuman kita juga sebagai guru kan juga mengadakan remedia. Kita coba mengulas lagi apa materi yang belum dipahami gitu. Nah, jadi semua ini sudah kita lakukan sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ternyata masih minimal, kita suruh mereka membuat apa yang minat mereka. Seperti anak saya tadi menampilkan puisi loh Bapak Ibu. Dan pelajarannya Prisma kan lucu sebenarnya ya. Tapi memang bakatnya di situ, berarti kita kasih nilai. Berarti nilai produknya, nilai keterampilannya, nilai hasil produknya itu nilai puisi tadi gitu. Mereka bisa menuangkan pelajaran mereka itu dalam suatu karya seni karena bakatnya di sana atau mau mereka bernyanyi pun boleh gitu. Jadi kita merdeka Bapak Ibu, kita kasih mereka kebebasan sehingga nilai nilai itu hanya ibaratnya yang paling penting itu proses mereka. Nilai itu hanya hasil akhir dan kalau bisa dia mendapatkan nilai baik di yang di produknya kan bisa kita buat maksimal. Mungkin itu ya Bu Rahayu Lestari jawaban saya. Kayaknya Bu Lupi terlempar ya. Lempar beliau. Masih ada. Oke, selanjutnya saya lanjut aja Bu Rina. Di Ya, pertanyaan silakan. Bu Andri ya. Pak Andri Saputan nih bertanya nih, pola pikir berkembang dari guru juga diharapkan perlu dikembangkan. Benar nih Pak Andri, selain murid kita mulai, tetap semua mulai dari guru. Bagaimana kita membuat murid itu berkembang pola pikirnya kalau kita tidak berkembang ya kan Bapak Ibu. Jadi kita jangan kaku, jangan kita sebagai guru mengatakan kami zaman dulu begini, tidak bisa Bapak Ibu. Zaman sekarang sudah berubah, kita tetap harus berkembang. Kita mengembangkan anak tentu kita dulu lebih berkembang. Kita mengajar anak menyuruh literasi, kita duluan yang literasi gitu. Jadi memang guru itu memang dicontoh, digugu dan ditiru. Betul sekali Pak Andri. Karena banyak guru yang tidak mampu melakukan pola pikir berkembang. Nah, benar sekali nih kata Pak Andri, karena guru ini kebanyakan guru tidak mau, yang penting masuk gitu ya Pak Andri ya, masuk jam belajar sesuai habis waktu bunyi bel selesai keluar tanpa ada yang didapat yang diberikan kepada anak kita. Nah, memang benar sekali. Jadi kepada teman-teman ya pola pikir ini perlu dikembangkan juga untuk teman sejawat kita saat ini bagaimana cara melakukan pola pikir berkembang bagi kita guru. Maaf Ibu Febri terlempar sudah join Iya lagi. Bu Lufi, tidak apa-apa. Ini Maklum lanjut Bu. nih Bu Lufi. Saya ada lanjut. Masih ada pertanyaan lagi Bu, masih bisa ya? Masih ada waktu nih. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Iya, ini Bu Lufi, dia udah ada nih pas masukan dari Pak Andri tadi udah saya langsung. Oh ya, tinggal dari Bu Susi ya Bu.
Oke. Pertanyaan dari Ibu Susi Yulvina. Oke, dari Bu Susi. Izin bertanya Bu Febri, ketika saya masih duduk di bangku SMA, ada mempelajari materi integral dan limit. Sehingga saya berpikir apakah ada keterkaitan materi ini dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa matematika penerapannya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, mungkin pertanyaannya apakah materi integral dan limit ini ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari Bu Febri? Oke, terima kasih Bu Lufi. Oh, Bu Susi ini pengalaman ya, waktu SMA pasti jurusannya IPA nih. IPA atau biologi gitu ya. Memang intinya Bapak Ibu, apapun pelajaran yang kita pelajari itu semua itu pasti ada manfaatnya. Memang secara tidak langsung mungkin tidak kita merasakan tidak ada gunanya. Tapi kalau bagian eh, mungkin orang teknik, orang arsitektur itu sangat berguna itu Bu Susi. Banyak manfaatnya dalam eh, penerapan kalau kita sebagai ibu-ibu gitu ya. Kalau sebagai ibu rumah tangga kayaknya kalau ke pasar tak perlu lah integral memang begitu. Tapi ada suatu bidang ilmu yang menerapkan materi limit dan integral itu. Misalnya dalam pembuatan pesawat, orang arsitek gitu ya, orang yang membuat bangunan itu kayaknya banyak manfaatnya itu. Tapi semua yang kita pelajari itu sepertinya tidak mungkin tidak ada gunanya. Yang pasti seperti itu posisi. Sudah terjawab ya, Bu Susi? Sepertinya sudah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum closing statement dari narasumber hebat kita? Kalau Pak Andri ada mau menambahkan boleh Pak Andri? Boleh Bapak Ibu, Suara Pak bukan Andri. hanya pertanyaan ya Bu Febri. Jangan melalui Bukan kolom hanya chat aja Bapak pertanyaan. Ibu. Boleh kritik saran, Siapa boleh tahu gini, yang maksudnya lain gitu. begini Bapak Ibu, saya berbagi hanya sedikit. Siapa tahu Bapak Ibu punya pengalaman lebih gitu lah. Bolehlah kita saling sharing. Boleh gitu, berbagi. Atau Bu Boleh Rina kritik boleh mau saran. menambahkan Bu Rina? Mana Bu Rina? Ya, Ada tambahan Bu Rina? masih pertanyaan. Tapi Bu Rahayu tadi sudah ya? Sudah, sudah. Bu Rahayu, Pak Razali, Bu Febri, Pak Andri, Bu Oke, Susi. mungkin mau menambahkan aja Ada lagi? sedikit. Ada lagi Bu Rina Ya, pertanyaan dari Ibu Mulyani. seperti yang Bu Ibu Febri. Mulyani, izin pertama bertanya Bu Febri, apakah Ibu bahagia sebagai guru matematika saat ini? Wah, simpel sekali. Amazing ya pertanyaannya, Mem. Bu Mulyani. Alhamdulillah, Mem. Saya sangat menikmati sebagai guru matematika. Saya sangat bahagia menjadi guru matematika. Dan yang paling membuat saya bahagia itu, Mem, saat anak-anak senang belajar matematika itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Dan mereka merindukan saya. Itu jarang-jarang loh. Tapi bagaimana ya mereka yang dari tadinya takut gitu ya, tadinya takut, tadinya trauma, awal-awal saya masuk kelas itu katanya dia tidak suka matematika, sekarang mindset mereka berubah jadi suka, itu suatu hal yang membuat saya luar biasa. Dan alhamdulillah saya menikmati profesi saya sebagai seorang guru, terutama guru matematika. Walaupun selama ini momoknya menakutkan, mudah-mudahan itu bisa saya robah, Mem. Ah, alhamdulillah saya sangat bahagia gitu. Wih, mantap sekali. Jadi, berarti Bu Febri ini termasuk guru yang dirindukan ya, Bu? Berarti benar-benar mengubah mindset kita terhadap guru matematika nih. Kalau saya jujur sampai saat ini saya masih ingat, Bu. Guru matematika saya itu tukang cubit, salah sedikit dicubit. Itu SMP kelas 2, Bu. SMP kelas 2 saya pernah salah mengerjakan soal, pinggang saya dicubit. Masih ingat. Iya Bu Lupi, kalau Bu Lupi masih dicubit, kalau zaman saya dulu ada teman ya, bapak itu mengajar, kalau bapak-bapak kalau zaman dulu suka ya, eh, kadang memang ke zaman dulu kan kita pakai penghapus, pakai kapur gitu ya. Iya. Nah, kalau lagi belajar anak tidak menyimak tuh udah terbang kapur, terbang penghapus, seperti itu zaman dulu. Maka image itu sebenarnya. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Makanya itu zaman dulu, sekarang udah zaman apa, generasinya sudah berbeda. Dan tuntutan gurunya juga tentu berbeda. Kalau zaman dulu kita berbuat begitu sama anak, nanti orang tua mendukung gitu. Nggak apa-apa, Pak. Asal anak saya pintar. Karena orang tua saya kan guru juga, Bu Lufi. Kebetulan guru matematika juga. Sama kita, Bu.
saat anaknya dimarahkan guru, orang tua mendukung. Nggak apa-apa, Malah Pak. makin ditambah ya, Bu. Nah, zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang berbeda. Tak bisa kita membuat seperti itu. Nanti tiba-tiba kita yang dipolisikan ya, seperti itu. Jadi memang sesuai dengan zaman, sesuai dengan kodrat alam Ya, dan sesuai zaman itu seperti itu. mendidik siswa sesuai dengan zamannya ya, Bu ya. Iya. Ibu ada tambahan lagi dari Bapak Andri. Pak Andri harus keluar kayaknya nih. Jangan Bu menulis terus, Febri, Andri. Bu Febri, bagaimana pola pikir berkembang ini bisa kita sampaikan kepada guru-guru kita saat ini yang ketakutan dengan perkembangan zaman saat ini? Oke. Bagaimana cara Ibu melakukan di sekolah Ibu saat ini? Oke, Pak Andri, luar biasa Pak Andri pertanyaannya. Alhamdulillah Pak Andri, salah satu cara yang kami lakukan seperti malam ini Pak Andri, Alhamdulillah kami dari Kombel Semerbak melaksanakan webinar. Ini semua nih kita perdana semua ya, boleh dikatakan ya Bu Lufi dari sesi Iya, 1, 2, 3, iya, iya, 4 iya. hanya Benar. boleh dikatakan ini perdana semua. Ini salah satu usaha kami Pak Andri dalam melakukan eh, berkembang gitu ya. Kita melakukan suatu hal yang membuat kita Perubahan. berkembang. Inilah salah satu melakukan perubahan. Selama ini tidak bisa ngomong gitu ya, ngomongnya cuman pandainya langsung. Sekarang secara webinar, alhamdulillah ini salah satu usaha kami dan didukung oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian usaha lainnya tentu kami tetap memotivasi teman-teman, baik rekan guru semua ikut mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena dengan guru penggerak terus terang banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Secara pribadi saya merasakan betul Pak Andri dari yang gaptek, yang tak tahu IT, alhamdulillah dengan guru penggerak, insya Allah sekarang kalau diajak Bu Rina gini itu udah mulai terbuka pikiran saya gitu. Jadi mau bikin modul ajar yang menarik, apa sekarang nggak bingung lagi. Kalau dulu kan gimana PPT zaman dulu itu kan kurang menarik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan menggunakan Canva, alhamdulillah. Nah, jadi usahanya yaitu tadi mengajak rekan guru tetap terus belajar, baik itu mengikuti program-program yang ada, kemudian mengikuti webinar seperti yang kita lakukan sekarang, dan terus berbagi praktik baik, dan yang tidak kalah pentingnya selalu melakukan refleksi, itu yang paling utama. Karena kalau kita tidak melakukan, tidak direfleksi, ya percuma juga, tak tahu sampai mana Benar-benar, Bu. perkembangannya, terus melakukan umpan baliknya, itu usaha yang dilakukan dan alhamdulillah didukung oleh kepala sekolah yang hebat. Di sekolah kami, Ibu Kepala Sekolahnya luar biasa. Semua kegiatan yang positif selalu dapat support kami. Alhamdulillah Pak Andri. Mudah-mudahan bisa juga sekolah-sekolah lain ya merasakan seperti yang kami rasakan. Amin. Jadi Bu Febri, jadi kita memang harus banyak belajar dan salah satunya kita harus mengakui kehebatan orang lain ya Bu. Jadi Iya. kan kemarin juga ada Bu Ayu yang mungkin usianya jauh lebih muda dari kita, ternyata luar biasa sekali ya. Kita harus Iya. memang mengakui kehebatan Ibu Ayu kan gitu. Iya, betul. Jangan menganggap nggak mau berkembang nih pikiran kita. Saya mau gini-gini aja lah, datang ngajar pulang selesai gitu kan. Ternyata Iya. mengajar itu banyak ininya, banyak variasinya gitu. Termasuk saya juga harus mengubah mindset nih, harus mengakui kehebatan orang lain, mau belajar dengan yang lebih muda. Jadi jangan gengsi bertanya sama yang lebih muda karena yang muda Iya. ini sekarang yang bergaya ya Bu, yang tua-tua ini Tak ada tua muda Bu Lupi. Namanya belajar, tak ada istilah tua muda. iya, yang Dalam tua-tua belajar ini kita jangan semua sama. gengsi gitu Walaupun ya dia untuk sudah belajar. senior seperti Pak Aldian, dia masih tetap Ah, belajar. itu Tidak kayaknya ada the next kata narasumber terlambat. besok ya Bu. The next Ya, oke Pak narasumber Aldian. itu sudah tingkat nasional nih kayaknya. Iya, ya, artinya kita mau dengan siapapun kita belajar, walaupun dengan anak kecil sekalipun, Nah, kalau sesuatu yang benar, benar. apa salahnya kita belajar? Gitu. Benar, Jadi benar. ada batasan. Saya senior nih, gengsi nih sama yang muda masa Nah, aku biasanya belajar. gitu ya Bu Itu ya. yang harus kita robah Merasa mindset kita kita. senior, kita gengsi bertanya. Padahal Iya. ya justru yang junior nih kadang lebih update ilmunya dari kita yang udah tua-tua Iya. ini. Dan guru senior junior ini banyak manfaatnya Bu Lufi. Jadi kalau seniornya kurang bisa, nanti disitulah kita saling berbagi Nah, benar dengan rekan sekali. sejawat. Nanti yang senior bisa belajar dengan yang junior. Jadi tidak ada istilahnya, oh saya malu belajar. Tidak ada. Tidak ada kata terlambat. Selalu kita belajar sampai akhir hayat ya. Kata apa? Iya, Sampai ke liang kubur lah sampai ke ibaratnya yang kita lahat. masih selalu Benar. berkembang. Jadi intinya Bapak Ibu memang anak-anak kita harapkan pola pikirnya grow-nya berkembang, pola pikir berkembang, guru kita utamakan, kita mulai dari diri kita sendiri. Pola pikir berkembang. Oke.
Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita closing statement ya Bu Febri, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah 9 ya, setengah 9 Oke. malam. Oke. Silakan Ibu Febri, closing statementnya. Oke, Bapak Ibu, untuk terakhir cuman itu yang saya minta. Marilah kita terus belajar mengembangkan diri kita, bukan mengembangkan badan ya. Kalau badan kita, kalau saya sudah besar, kita kembangkan lagi diri kita tingkatkan lagi potensi kita. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Nanti insya Allah dengan kita terus belajar, nanti ke anaknya kita. Karena intinya bagaimana kita mengembangkan anak kalau kita tidak berkembang, bagaimana kita memberikan sesuatu penalaran anak-anak, kita berharap bernalar kritis sementara kita belum bernalar kritis gitu. Jadi memang kita mulai dari diri kita, terus ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan, bukan hanya di pelajaran matematika aja sebenarnya, tapi karena pelajaran matematika ini lebih ditakuti, mudah-mudahan kita bisa menciptakan apalagi pelajaran lain yang seharusnya lebih bagus lagi gurunya mengajarkan seperti itu. Jadi memang kita mulai, kita ciptakanlah suasana yang menyenangkan, terus yang interaktif, bagaimana anak bisa menemukan sendiri, kemudian yang kontekstual tentunya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, khusus untuk berguru matematika, insya Allah ya Pak Andri, nanti mudah-mudahan bisa datang ke MGMP kita lagi, bisa kita saling berbagi dan sharing lagi. Dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang saya berikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Demikian Bu Lutfi. Sebelum terakhir saya boleh ke pantun dulu enggak Bu Lutfi? Boleh Ibu Febri, Oke, silakan. karena udah mulai malam ya. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa kemiri. Cakep. Terima kasih kepada guru-guru hebat semua. Sudah berkenan mengikuti webinar berbagi praktik baik dari kami. Asik. Satu lagi ya Bu Upi? Boleh, silakan Ibu. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang terdalam. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febri atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Semoga dengan berbagi praktik baik yang diberikan oleh narasumber kita, Bapak Ibu, bisa mengubah mindset kita, pola pikir kita terhadap pelajaran matematika yang dari awalnya kita menganggap pelajaran matematika ini menakutkan, mengerikan, susah. Sampai sekarang saya masih seperti itu Bapak Ibu. Anak saya belum sekolah aja udah saya leskan calitung. Dalam mindset saya matematika ini payah. Ini anak kalau udah sekolah gimana? Masih seperti itu Bapak Ibu ya. Belum sekolah anak saya udah dileskan calitung ya. Jadi masih ada mindset seperti itu. Ternyata setelah dengan adanya pemaparan Bu Febri tadi, ternyata pembelajaran matematika bisa lebih mudah dan menyenangkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua, karena pemaparan materi sudah selesai, juga sudah selesai sesi tanya jawab, closing statement juga sudah, maka berakhir pula webinar kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, mungkin keseleo lidah, dan kekilafan lainnya Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di kegiatan Kombel Semerbak seri selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, dipantau terus sosial medianya, dipantau terus grup WhatsApp-nya. Jika ada postingan atau share tentang webinar Kombel Semerbak, ditunggu kehadiran Bapak Ibu semua di ruang webinar kami. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kembali ke host kita, Bapak Reza Kamarullah. Silakan Bapak Reza. Terima kasih Bu Dia. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah Ibu Febri. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Pak Reza, sama-sama Bu Upi. Terbuka mindset kita ibu-ibu selama ini mengira pelajaran matematika killer, ternyata sungguh menakjubkan Ibu ya. Dulu perkiraannya matematika cuma ngapain, ngukur main bola, ngukur lapangan, kan kurang kerjaan kayaknya Bu ya. Iya. Benar. Mau pergi ke masjid yang diukur berapa jarak dari masjid ke rumah, kurang kerjaan. Tapi ternyata bukan hanya itu matematika ternyata Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, para
tamu tamu webinar Pekan Berbagi Praktik Baik pada malam hari ini. Kami dari Kombes Semerbak memohon maaf bila ada salah kata. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan pantun. Iya. Menjadi guru sesuatu yang tak akan pernah terlupakan. Cakep. Mendidik siswa hingga cita-cita tercapaikan. Cakep. Webinar ini telah selesai kita adakan. Ilmu bermanfaat semoga kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, Bu. Mencari buah sampai ke pekan. Buah didapat langsung dimakan. Dua tangan ini kami satukan. Ucapan maaf kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada salah kata selama kami membawa acara ini. Apabila ada kata yang tidak tepat atau perbuatan yang tidak pas. Semoga apa yang dilakukan hari ini menjadi manfaat bagi kita dan dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto dulu, Sama. buka kamera Oke, silahkan. baru saya ingatkan. Foto bersama, jangan lupa, hampir lupa. Ya, yuk Bapak Ibu yang bisa buka kamera. Nih di tempat saya udah mati lampu, gelap-gelap. 1, 2, 3. Yang buka kamera hanya beberapa orang. Ini Pak Andri udah buka, dan nampak muka ganteng ya Pak Andri. Ya. Sekali lagi, apa ya? Gini lah ya. Hebat, tangguh, Tangannya literasi. gini. Gimana Iya, sih? iya. Oh, Love, love. love. Ya, love. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bu Rina Sama-sama, Ibu. Herbak Bu Rina. Terima kasih, Bu.